Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM Pelabuhan Panjang, Agus Sujatma Surnada, langsung menggelar rapat internal bersama penasihat hukum PH untuk mencari solusi adanya gugatan dari para pimpinan unit kerja atau FUK atas laporan dugaan penggelapan dana koperasi di era Ketua Koperasi Saini Nurjen CS yang diduga mandek di Polda Lampung. Hal ini dilakukan Agus Sujatma Surnada setelah melaksanakan diskusi bersama FUK yang mewakili ribuan buruh koperasi TKBM Panjang bersama jajaran pengurus FSPTI, KSPSI Provinsi Lampung dan DPC khusus FSPTI Panjang yang menyelesaikan kasus penggelapan dana koperasi TKBM Panjang, Rabu 16 Desember 2022. Saya sudah menyerah. Ada beberapa hal yang dipertanyakan oleh para PUK mengenai proses yang dilaporkan, yang dikuasakan oleh beberapa segelintir anggota kepada Bapak Boyari selaku Ketua SPT khusus. Maka timbul pertanyaan, dalam 2 tahun ini proses ini tidak berjalan. Namun saya ingatkan kepada seluruh PUK, proses ini tidak berjalan dalam artian proses hukum, penegak hukum bukan memberhentikan proses ini. Proses ini sebenarnya berjalan, namun mungkin masih ada kekurangan barang bukti yang katanya tadi Abah Jumrani mantan DP lama, tapi beliau sudah meyakinkan dalam kepengurusan semua sudah mengakui yang merugikan, yang menggelapkan uang itu. Tinggal mekanisme kita bedah bersama, proses kedepannya harus seperti apa, nanti PH yang akan memperjelas untuk proses selanjutnya seperti apa. Kalau persoalan opini di luar, bagi saya sah-sah saja. Betul apa yang tadi dikatakan salah satu oleh PUK kita, Pak Usul. Karena kita juga selama ini SPT juga baru ini mengumpulkan PUK yang seharusnya ketika ini mandat ini harus segera dikumpulkan agar opini ini tidak berjalan lebih lanjut. Jadi sah saja punya opini kesepertian, karena ini 2 tahun mandat, sah saja punya opini seperti itu. Namun saya selaku Ketua DPD bahwa KSPSI maupun SPTI-nya saya katakan ini, maka saya tadi bertanya kepada Pak Saudara Joli, ini mana Pak Ilham, sekretaris SPTI dan KSPSI ini? Karena Pak Ilham itu mantan pengacara daripada peserta CS, namun dia tidak dapat hadir karena ada keperluan urgen, maka beliau tidak ada di tengah-tengah kita. Di dalam persoalan ini yang sudah jelas, ada beberapa hal. Yang pertama, saudara serta silaturahim ke lembaga koperasi ini dan kita sambut dengan para pengurus yang ada. Dan dia akan mengadakan niat baik, akan memberikan aset. Aset itu adalah rumah, ada juga tanah. Tapi kita tidak sebodoh itu yang harus kita terima secara langsung. Kita cross-check dulu kebenaran tanah ini, kebenaran rumah ini, apakah benar murni yang akan diberikan aset kepada koperasi TKBM yang itu adalah hak buruh. Tapi ketika diproses, ini semua sudah dianggungkan ke Bank BRI. Maka saya selaku ketua menolak, karena ini akan rancu. Ketika kita terima ini ada suatu gugatan, kita yang lemah dan yang kalah. Kenapa itu tidak dianggungkan Anda menerima? Saya pun bukan orang bodoh, walaupun memang saya goblok, tapi saya juga pernah dididik sekolah dan juga pernah dididik orang tua, harus tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Maka saya tolak, dan tidak ada satupun peserta memberikan aset dirinya kepada kita, tapi semua aset orang tuanya yang diberikan. Maka dapat beberapa minggu kemudian
almarhum dengan istrinya datang kembali ke koperasi PKBM. Wafarlahu, kita berdoa mudah-mudahan almarhum Zainin yang telah tiada meninggalkan kita dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi di dalam persoalan ini saya ungkapkan, mereka datang dengan istri dan juga akan memberikan hasil itu. Kami tolak karena itu sudah ada dianggurkan ke bank. Maka saya tanya kakang kalian almarhum, kenapa tidak aset yang lain? Karena yang merugikan uang koperasi itu bukan Anda saja yang mengakui 6 miliar kepada BP. Kenapa nggak aset yang lain? Anak Anda yang menikmati ini berikan aksesnya yang jelas. Yang kata Pak Romi tadi itu betul. Kalau memang niat baik, serahkan dulu aset yang sebenarnya, yang tidak ada keterlibatan pihak ketiga perbankan. Maka kita bisa terima. Setelah kita terima, sisanya kita baru ke notaris. Kapan waktunya untuk lunasi semua? Nah ini persoalan. Tuntutan dari para ketua PUK tadi, apa yang kita lakukan yang mendesak? Saya sebagai selaku ketua DPP merespon. Saya sudah lakukan hari ini sudah ada pertemuan yang lebih maju lah ya. Laporan saya. Dan pada waktu itu itulah yang saya katakan tadi. Saya ini mau bertanya kepada siapa, mau ngajak siapa. Di kubu sini adalah memang orang koperasi. Di kubu sana juga sebagian orang koperasi. Karena saya sebagai DPC khusus, beban moral saya hanya PH yang saya adu. Yang saya bisa untuk berkeluh kesah tentang masalah hukum ini. Bagaimana caranya kalau kita mau melaporkan ke sisi hukum. Kesimpulannya dari beberapa usulan tadi itu apa yang langkah yang kita lakukan? Kita terima apa saja, makanya pada hari ini mungkin kita akan rapatkan dengan koperasi. Saya menerima apapun resikonya, langkahnya yang terbaik. Yang jelas memang ini adalah dana-dana kita, dana istilahnya PKBM yang harus memang bisa dikembalikan. Akan ada demonstrasi nggak? Kalau itu kan nanti mungkin bagaimana nanti arahan yang terakhir lah. Kita kan istilahnya dari duduk menginginkan itu. Cuman yang mulai ajak siapa? Belum masalah demo yang 20 miliar. Yang sedikit aja sudah banyak demo yang aneh-aneh. Jadi kesempatan itu nggak ada. Dari 20-21 nggak ada kesempatan kita untuk yang namanya untuk merekrut daripada anggota-anggota kita. Karena suasananya lain. Nah, mudah-mudahan ini sudah baik, sudah semua menginginkan dan kompak bahwa ini berjalan dengan baik. Kekurangan apa lagi sih Mbak yang diminta dari Polda sendiri pemberkasan? Kalau terakhir dari hasil gelar perkara, mereka mengeluarkan terkait dengan instansi kemudian bukti-bukti kantor dari PBM karena ini kan terkait dengan adanya dugaan penggelapan dana negara. Nah ini barangkali ada karena para ketua PUK yang atas nama seluruh ya, dari PKBM yang merupakan bagian dari serikat FSPT ini yang di bawah Pak Ghazali ini, mereka ini hari ini meminta haknya, menanyakan bagaimana perkembangannya. Kok bisa sejauh ini sudah 3 tahun berjalan kok tidak ada problem. Nah, itu kita sampaikan tadi. Nah, kemudian tadi ada tidak tindak lanjuti atau kemudian ada laporan baru yang kita akan kerjasama dengan Nah, kesulitan kita untuk mendapatnya itu kenapa sih Mbak? Ada apa? karena gini, ini ada ceritanya bahwa pada saat Pak Agus Sujatma itu memimpin, ya, ada pimpinan era transisi namanya Pak Samin dan Pak Indra Hayadi pada saat itu dokumen-dokumen itu banyak yang tidak bisa diterima. Jadi kami sangat kesulitan untuk menyampaikan itu ke pihak penyidik. Tapi menurut kami dalam proses penyidikan kemarin itu dari sisi kami dari kami PPH memang sudah cukup sebenarnya. Cuman ya barangkali ada hal-hal yang memang dimintakan dari gelar perkara yang memang belum kami bisa penuhi. Barangkali nanti kami buatkan berita acaranya, gitu kan? Nanti kita tindak lanjut ya, apakah laporan baru atau kemudian kita melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan.